anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Neta Mulyani. Baiklah, dalam pelajaran kali ini Ibu akan mempraktekkan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, di sini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca terlebih dahulu basmalah. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah tersebut dan di mana diturunkannya dan kepada siapa dan apa isinya. Mengapa manusia membutuhkan kitab? Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibekali dengan akal dan juga nafsu sehingga Allah membutuhkan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar mereka bisa mengerjakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram dan mana yang halal, sehingga mereka semua selamat di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada suhuf, yang kedua yaitu kitab. Suhuf ialah lebih sederhana dan lebih sedikit dan bentuknya masih berlembar-lembaran. Sedangkan yang kedua yaitu kitab. Kitab yaitu jauh lebih tebal dan lebih banyak isinya dan jauh lebih lengkap daripada suhuf. Adapun kitab-kitab Allah itu jumlahnya ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quranul Karim. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang isinya yang pertama, janganlah kamu bertuhan selain aku, dan yang kedua, janganlah menyimpan patung berhala. Yang ketiga, jangan memakai nama Allah untuk berbuat yang benar. Yang keempat, janganlah bekerja di hari ketujuh, hormatilah hari Sabtu sebagai hari suci. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, janganlah saling membunuh. Yang ketujuh, janganlah kamu mencuri. Yang kedelapan, janganlah kamu saksi palsu. Dan yang kesepuluh, janganlah kalian iri hati dan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana isinya yaitu yang pertama sunat yang ada pada kitab Taurat. Yang kedua, nasihat-nasihat agama atau tausiah. Yang ketiga, doa-doa dan zikir kepada Allah. Yang keempat, nyanyian dan pujian kepada Allah. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang isinya 1. Membersihkan diri dari kemusyrikan, 2. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang ketiga informasi tentang akan adanya seorang Rasul penerus yang bernama Ahmad atau Muhammad setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran, kitab yang istimewa, kitab yang mulia, yang sumul dan komprehensif, menyeluruh isinya yang paling lengkap, melengkapi daripada kitab-kitab sebelumnya. Yang mana isinya yaitu yang pertama akidah yang lurus, yang kedua akhlak dan budi pekerti, yang ketiga ibadah shahihah, dan yang keempat muamalah atau cara berhubungan hidup bersosial dengan bermasyarakat, yang kelima tarik atau sejarah orang-orang terdahulu. Demikianlah anak-anakku semuanya pembahasan kita tentang kitab-kitab Allah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.